Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas integral fungsi rasional, di mana bentuk umum dari integral fungsi rasional itu adalah integral f(x) fungsi dx dibagi g dx gitu ya, di mana f dx sebagai pembilang dan g dx sebagai penyebut. Dan kita juga sudah membahas bagaimana ketika penyebutnya itu dapat difaktorkan menjadi faktor linear, di mana dibagi menjadi dua kemarin, yaitu faktor linear berbeda dan faktor linear berulang. Dan tentunya keduanya ini ketika kita cari penyelesaiannya itu masih berupa bilangan real kalau kita g di x sama dengan 0 gitu ya. Nah, eh, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana ketika kita mencari faktor dari g di x, dan ketika kita cari g di x sama dengan 0, rupanya kasus-kasus yang kita temukan adalah akar-akarnya tidak real. Dalam artian, uraian dari penyebut tersebut kemungkinan itu adalah faktor kuadrat, di mana ketika faktor kuadrat tersebut kita faktorkan, dia tidak dapat lagi kita jabarkan sebagai hasil kali dari linear, gitu ya, tanpa menggunakan bilangan kompleksnya. Sebagai contoh misalnya gx kuadrat plus 1. Ini kan ketika kita jabarkan berarti ini menjadi x min akar min 1 x plus akar min 1 gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa akar-akar tidak real dari gx sama dan 0 ini itu selalu berpasangan, selalu uh, berpasangan dengan sekawannya. Di sini x min akar min 1 dengan x plus akar min 1, gitu kan? Artinya ketika kita mencari akarnya itu adalah a plus ib, maka kita nanti akan menemukan a min ib seperti itu, yang juga merupakan akarnya. Dalam artian ketika kita menemukan suatu seperti ini, gitu ya, suatu jabaran faktor yang seperti ini, maka ketika kita akan menjabarkannya, berarti kita memperoleh x min a plus b di sini, baru itu ya, baru ditambah x plus aib. Itulah pokoknya. Ini sepertinya harusnya seperti ini. Ya, intinya seperti itulah. Ini keliru sih. Intinya yang ini tadi. Seperti ini tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ini tadi Ibu katakan bahwa ketika dia tidak dapat diuraikan menjadi faktor-faktor linear tanpa harus menggunakan bilangan kompleks. Dimisalkan gx di sini itu adalah faktorisasi dari x kuadrat min a kuadrat tambah b kuadrat dikali faktor linear yang berbeda x min x3 dikali dan seterusnya x min xn. Nah, dengan demikian bentuk tersebut dapat kita sajikan menjadi fungsi f di x dibagi g di x itu sama dengan A1 x ditambah B1 dibagi dengan x min A dikuadratkan, gitu ya. Yang ini keliru berarti penulisan Ibu tadi ya. X min A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Ini B kecil ya. Ditambah dan seterusnya di sini, harusnya bukan dan seterusnya dulu ya. Di sini harusnya ditambah A2 per X min X3 ditambah dan seterusnya baru AN per X min XN. Gitu. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menemukan ada dua nih Bu, ada dua apa namanya, fungsi kuadrat. Berarti kalian buat seperti ini, A1 X1 X ditambah B1 per X min A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah
A2 X plus B2 dibagi X min A kuadrat tambah B kuadrat seperti itu ya. Ditambah dan seterusnya plus, enggak, dan seterusnya dulu. A3 per X min X3 ditambah dan seterusnya AN dibagi X min XN. Seperti itu. Nah, kemudian nilai A1, B1, sampai AN ini kita kita dapat cari, sehingga nanti setelah kita cari dengan menggunakan persamaan ini, baru kita selesaikan dengan menggunakan fungsi integral yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, supaya lebih mengerti, di sini Ibu berikan contoh. Jabarkan bentuk berikut menjadi pecahan parsial dan kemudian tentukan integralnya. Nah, contoh yang pertama, integral dari 6x kuadrat min 3x plus 1 dibagi dengan 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Nah, kita perhatikan di sini ada faktor linier dan ada faktor kuadratik. Berarti nanti ketika kita ingin menjabarkan gitu ya, 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 X kuadrat plus 1 ini ketika kita ingin menjabarkan, kita jabarkannya seperti ini. Bilangan yang kuadratiknya dulu kita jabarkan, berarti di sini A1X tambah B1 per X kuadrat plus 1 ditambah yang linearnya, yaitu 4X plus 1. Berarti di sini kalau linear, ya satuan pembilangnya itu adalah konstanta A2. Nah, berarti di sini kita akan mencari nilai A1, B1, dan A2 yang memenuhi persamaan ini. Nah, dengan cara kita akan menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini berarti 6x kuadrat min 3x plus 1 dibagi 4x plus 1 x kuadrat plus 1. Yang ini sudah x kuadrat plus 1, berarti kita kalikan dengan 4x1, 4x plus 1. Berarti di atasnya juga kita kalikan dengan 4x plus 1. Ditambah A2 kita kalikan dengan x kuadrat plus 1. Yang bawahnya juga kita kalikan dengan x kuadrat plus 1. Oke, sampai sini karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya supaya faktor fungsi rasional kiri dan kanan sama, pembilangnya juga harus sama ya. Berarti di sini 6x kuadrat min 3x plus 1 itu harus sama dengan ini. A1x plus B1 dikali 4x plus 1 ditambah A2 dikali x kuadrat plus 1. Berarti 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan ini kita kalikan A1x kali 4x itu adalah 4A1x kuadrat ditambah A1x kali 1 itu adalah A1x, B1 kali 4x itu adalah 4B1x, B1 kali 1 itu adalah B1, ditambah A2x kuadrat tambah A2. Ini ekuivalen dengan mengatakan 6x kuadrat min 3x plus 1. Nah, yang kuadrat kita kelompokkan dengan yang kuadrat. Berarti di sini 4A dengan A2, A1 ya di sini ya. X kuadrat, baru yang X kita kelompokkan dan X. A1, baru ditambah 4B1, baru di sini X. Baru ditambah A2, ditambah B1. Nah, sampai sini kita tahu supaya nilai kiri dan kanan sama, berarti koefisien yang ini harus sama dengan koefisien yang X kuadrat yang di sini. Dalam artian 4A1 di sini itu harus 4A1 ditambah A2 di sini harus sama dengan 6. Dan koefisien X di sini harus sama dengan koefisien X di sini. Dalam artian A1 ditambah 4B1 itu harus sama dengan min 3.
Dan yang di sini konstantanya harus sama dengan konstanta di sini. Dalam artian A2 ditambah B1 itu harus sama dengan A1. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama itu memuat A1 dan A2, baru di sini A1 dan B1, di sini A2 dan B1. Ibu menggunakan yang kedua dan ketiga untuk menghilangkan persama B1-nya. Berarti di sini dikali 1, ini kali 4 ya. A1 ditambah 4B1 sama dengan min 3. Ini kita kalikan 4, berarti A2 kali 4, 4A2. B1 kali 4, berarti adalah 4B1 sama dengan 4. Kita kurangkan, berarti di sini A1 dikurang 4A2 sama dengan min 3 kurang 4, min 7. Baru persamaan ini dengan persamaan ini sekarang Ibu kerjakan. Yaitu 4A1 ditambah A2 sama dengan 6. Dan A1 dikurang 4A2 sama dengan min 7. Ibu ingin mencari A1-nya dulu. Berarti di sini Ibu kalikan 4, ini kali 1. Berarti 16A1 ditambah 4A2 sama dengan 24. Dan di sini A1 dikurang 4A2 sama dengan min 7. Ibu tambahkan berarti 17A1 sama dengan 17, berarti A1-nya sama dengan 1. Dan A2-nya bisa Ibu cari dari sini ya. Dari sini bisa. Berarti 4 kali A1-nya 1 ditambah A2 sama dengan 6. Berarti A2-nya sama dengan 6 kurang 4 itu adalah 2. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2. Berarti B1-nya bisa Ibu cari dengan menggunakan yang ini. A2 tambah B1 sama dengan 1. A2 tambah B1 sama dengan 1. A2-nya tadi adalah 2, B1-nya tadi adalah belum diketahui, sama dengan 1 ya. Berarti B1-nya itu sama dengan 1 dikurang 2, sama dengan min 1. Nah, kita sudah dapat A1, A2, dan B1. Nah, berarti kita kembalikan ke soalnya yang ini tadi, 6x kuadrat min 3x plus 1. Integral dari 6x kuadrat min 3x plus 1 dibagi 4x plus 1 x kuadrat plus 1 dx. Berarti sama dengan integral dari ketika kita uraikan tadi adalah A1-nya tadi adalah 1x gitu ya. Plus B1-nya adalah min 1, berarti 1 kali xx dikurang B1. X dikurang 1 per tadi dibagi dengan x kuadrat plus 1 yang kita ingat tadi ya. Ditambah A2, ini tadi yang pertama tadi A1, X ditambah B1 per X kuadrat plus 1 ditambah A2 per 4X plus 1. Yang tadi yang di depan. Ditambah A2-nya tadi kita sudah peroleh itu adalah 2 per 4X plus 1 dx. Nah, sampai sini kita peroleh turunan dari X kuadrat plus 1 rupanya 2X. Berarti di sini harus 2. Dengan cara di sini kita bagi 2 dan di sini harus 2X min 2 per X kuadrat plus 2 dx. Ditambah turunan dari 4X itu 4. Berarti di sini harus kita bagi 2, di sini 4. Atau 4 bagi 2, 2 ya. 4X plus 1 dx. Nah, sampai sini turunan dari, ya ini berarti sama dengan setengah. Ini kita jabarkan saja. Integral dari 2X per X kuadrat plus 2 dx dikurang integral dari 2. Kita pisahkan 2X dan min 2-nya. X kuadrat plus 2 dx. 2 ini kan sama saja dengan akar 2 dikuadratkan ya. Ditambah setengah. Kita ingat integral dari 4dx per 4x plus 1. Kita ingat turunan dari x kuadrat plus 2 itu adalah 2x dx. Turunan dari
4x plus 1 itu adalah 4dx ya. Berarti ini bisa Ibu buat menjadi seperti ini. Setengah integral dari 2x dx ini sebagai dx kuadrat plus 2 per x kuadrat plus 2. Dikurang, 2-nya bisa kita keluarkan dari integral. 1 per x kuadrat plus akar 2 dikuadratkan dx ini tutup kurung ditambah setengah 4dx ini kan turunan dari 4x plus 1 ya. Nah, sampai sini juga kita peroleh berarti di sini setengah ln x kuadrat plus 2 min 2. Nah, kita ingat bahwa integral dari 1 dx per a kuadrat plus x kuadrat itu adalah 1 per a 1 per a 1 per a harusnya ya di sini ya, arkus tangen dari x per a plus c. Berarti di sini harusnya 1 per akar 2 ya. Akar 2. 1 per a kuadrat atau 1 per a ya. Kita cek kembali ya. Lupa. Ya, per a ya. Berarti keliru tadi ya. Betul. Hmm. 1 per akar 2 di sini arkus tangen inverse dari x per akar 2 baru ditambah integral dari ini adalah ln 4x plus 1 plus c. Nah, sampai sini sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau mau disederhanakan boleh. Setengah dikali ini berarti setengah ln x kuadrat plus 2. Setengah kali min 2 itu adalah min 1. Sisa 1 per akar 2 kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Merasionalkannya ya. Tangen inverse x per akar 2 ditambah setengah ln 4x plus 1 plus c. Selesai. Nah, itu soal yang A. Nah, selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan soal yang B. Kita disuruh untuk mencari integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 dibagi x plus 3 x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Ternyata di sini ada faktor kuadratnya yang berulang. Berarti kita gunakan yang tadi faktor kuadrat, seperti faktor linear yang berulang. Oke, kita coba mengerjakan. Integral 6x kuadrat min 15x plus 22 dibagi, kita mulai dari faktor kuadratnya dulu ya, x kuadrat plus 2 kuadrat dikali dengan x plus 3 dx. Nah, sampai sini mau kita jabarkan dulu. 6x kuadrat min 15x plus 22 dibagi, kita jabarkan x kuadrat plus 2 kuadrat x plus 3. Berarti kalau dia bentuknya kuadratik, tadi ingat itu adalah A1X tambah B1. Di atasnya linear ya. X kuadrat plus 2. Kalau dia berulang berarti ada A2X plus B2 per X kuadrat plus 2 kuadrat. Ditambah ada X plus 3 linear berarti A3 per X plus 3. Nah, sampai sini kita cari nilai A1, A2, A3 yang memenuhi persamaan ini dengan cara kita samakan penyebut. Gitu ya, berarti ekuivalen dan mengatakan 6x kuadrat min 15x plus 22
dibagi X kuadrat plus 2 kuadrat X plus 3. Sama dengan ini supaya sama, berarti kita kalikan dengan X plus 2, X kuadrat plus 2 lagi, dan X plus 3. Oke. Dan yang ini supaya sama berarti harus kita kalikan dengan X plus 3. Dan ini yang A3 berarti harus kita kalikan dengan X kuadrat plus 2 kuadrat. Ya. Nah, kalau kiri dan kanan sudah sama, supaya fungsi rasional kiri dan kanan sama, berarti penyebutnya sudah sama nih. Berarti pembilangnya yang harus sama. Dalam artian berarti 6x kuadrat min 15x plus 22-nya harus sama dengan A1x plus B1 dikali x kuadrat plus 2 dikali x plus 3 ditambah A2x plus B2 dikali x plus 3 ditambah A3 dikali x pangkat 3 pangkat 2 plus 2 kuadrat. Nah, sampai sini baru kita jabarkan. Nah, kita jabarkan berarti di sini ekuivalen dan menyebutkan 6x kuadrat min 15x plus 22 sama dengan ini dulu yang kita selesaikannya A1x plus B1 x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x plus 6 ditambah yang ini A2x kuadrat ditambah 3A2x ditambah B2x ditambah 3B2. Baru ditambah yang ini kita jabarkan berarti menjadi A3 X pangkat 4 plus 2. 4 ya harusnya. 4 X2 X kuadrat ya salah Ibu. 4X kuadrat. 4X kuadrat plus 4. Nah, sampai sini berarti ekuivalen dan mengatakan 6x kuadrat min 15x plus 22. Yang ini kita jabarkan. Berarti menjadi A1x4 ditambah 3A1x3 ditambah 2A1x kuadrat ditambah 6A1x ditambah B1x pangkat 3 ditambah 3B1x kuadrat ditambah 2B1x ditambah 6B1. Baru ditambah A2x kuadrat ditambah 3A2x ditambah B2x ditambah 3B2 baru ditambah A3x4 ditambah 4x2 A3 ya terbalik ditambah 4A3. Oke, kita kelompokkan yang X pangkat 4 dengan X pangkat 4, X pangkat 3 dan X pangkat 3 ya. 6X kuadrat min 15X plus 222. Sama dengan yang X pangkat 4 berarti ini. Kemudian dengan ini ya. Berarti A1 ditambah A3 X4. Baru yang X pangkat 3 ini. Baru ini dengan itu aja ya. Berarti ditambah 3A1 ditambah B1 X pangkat 3. Baru yang X pangkat 2 ini, baru ini, baru ini dengan ini.
Berarti ditambah 2A1, baru 3B1, baru A2, baru ditambah 4A3. Baru yang X itu adalah yang ini, terus ini, baru ini, itu ya. Berarti 6A1 ditambah 2B1 ditambah 3A2 ditambah B2X. Baru ditambah yang konstanta 6B1 ditambah 3B2 baru ditambah 4A3. Nah, supaya sama berarti kiri dan kanan itu harus sama ya. Konstanta koefisien dari X pangkat 4 itu nggak ada di sebelah kiri. Berarti A1 tambah A3-nya itu sama dengan 0. Baru X3 juga nggak ada. Berarti 3A1 tambah B1 juga 0. Baru di sini X kuadratnya itu adalah ini. 2A1 tambah 3B1 tambah A2 tambah 4A3. Sedangkan di sini 6. Berarti supaya sama kita samakan ya. Berarti 2A1 ditambah 3B1 ditambah tadi 2B1 2A1 ditambah 3B1 tambah A2 tambah salah ya. 2A1 tambah 3B1 ditambah A2 ditambah 4A3 itu sama dengan 6. Baru yang X-nya saja di sini 6A1 tambah 2B1 tambah 3A2 tambah B2 itu min 15. 6A1 ditambah 2B1 ditambah 3A2 ditambah B2 sama dengan 15. Min ya harusnya tadi ya. Dan yang terakhir itu 6B1 tambah 3B2 tambah 4A3 itu adalah 22. 6B1 ditambah 3B2 ditambah 4A3 itu sama dengan tadi 22 ya. Nah, dari yang pertama dan kedua kita memperoleh bahwa A1 tambah 3A1 itu adalah 4A1 ditambah A3 ditambah B1 sama dengan 0. Baru dengan yang kedua kita memperoleh yang ini, yang ketiga 2A1 tambah 3B1 ditambah A2 ditambah 4A3 sama dengan 0. 6 ya itu ya, 6. Nah, Ibu mau menghilangkan B1-nya. Berarti di sini Ibu kalikan 3, yang ini Ibu kalikan 1 ya. Berarti Ibu peroleh di sini 12A1 ditambah 3A3 ditambah 3B1 sama dengan 0. Dan 2A1 ditambah 3B1 ditambah A2 ditambah 4A3. Oke, sampai sini Ibu kurangkan.
Berarti Ibu peroleh 10A1, 3B1 dikurang 3B1 habis, 3A3 3 dikurang 4A3 itu min A3 ya seharusnya ya. Min A3 baru min A2 sama dengan min 6. Oke. Nah, dari persamaan keempat dan kelima, kita akan menghilangkan B1-nya ya. Kita coba, berarti di sini harus Ibu kalikan B2-nya ya. Berarti di sini Ibu kalikan 3, di sini Ibu kalikan 1. Berarti Ibu peroleh 18A1 ditambah 6B1 ditambah 9A2 ditambah 3B2 sama dengan min 45. Baru di sini dikali 1 berarti 6B1 ditambah 3B2. Oh, langsung hilang dua-duanya. Baru ditambah 4A3 sama dengan 22. Ibu kurangkan. Ini habis, ini habis. Berarti 18A1 plus enggak 5 ya. Plus 9A2 min 4A3 sama dengan min 67. Nah, dari yang ini dan yang ini kita tahu bahwa A1 plus A3 itu sama dengan 0. Berarti A1 sama dengan min A3 ya. Kalau A1 sama dengan min A3, berarti di sini sama saja dengan 18A1 plus 9A2 karena A1 tadi sama dengan min A3 berarti di sini plus 4A1 sama dengan min 67. Kita peroleh 22A1 plus 9A2 sama dengan min 67. Nah, sampai sini yang ini juga 10A1 min A3 tadi kan sama ada dengan A1 ya. Dikurang A2 sama dengan min 6. Berarti 11A1 dikurang A2 sama dengan min 6. Nah, yang ini dan ini kita itu eliminasi. Kita cari A1-nya. Berarti di sini supaya kita cari A2-nya dulu saja ya. Supaya lebih mudah karena kelipatan 11 rupanya A1-nya. Berarti di sini kita kali 1, di sini kali 2 ya. Berarti 22A1 ditambah 9A2 sama dengan min 67. Di sini 22A1 min 2A2 sama dengan min 12. Baru kita kurangkan. Kita peroleh di sini 11A2 sama dengan min 55. Berarti A2-nya sama dengan min 55 bagi 11 min 5. Nah, dari sini kita masukkan ke sini. 11A1 dikurang A2. A2-nya tadi adalah min 5 sama dengan min 6. Berarti 11A1 itu sama dengan min 6 dikurang 5. Berarti 11A1 sama dengan min 11, A1-nya sama dengan min 1. Nah, kita sudah dapat A1-nya min 1, A2-nya sama dengan min 5. Dari sini kita dapat A1 kan sama dengan min 3 ya. Min A3. Berarti karena A1-nya min 1, berarti A3-nya itu adalah 1. Nah, sekarang cari B1-nya dengan menggunakan yang ini. 3A1 ditambah B1 sama dengan 0. Berarti 3 dikali min 1 ditambah B1 sama dengan 0. Dalam artian B1-nya sama dengan 3. Nah, tinggal mencari B2.
Oke, untuk mencari B2 berarti kita gunakan yang ini aja ya. Yang 6A1 ditambah 2B1 ditambah 3A2 tambah B2 sama dengan min 15. Atau boleh juga yang ini. 2 bis. Terserah saja, sama saja ya. 6. Oke. 6A1 ditambah 2B1 ditambah 3A2. Oke, kita coba. 6A1 ditambah 2B1 ditambah 3A2 ditambah B2 sama dengan min 15. A1-nya tadi adalah min 1, B1-nya tadi adalah 3, A2-nya tadi adalah min 5, B2-nya masih dicari. Oke, kita cari. Berarti min 6 ditambah 6 dikurang 15 ditambah B2 sama dengan min 15. Min 6 tambah 6, 0. B2-nya berarti min 15 tambah 15. Berarti sama dengan 0. Nah, dengan demikian berarti tadi kan kita tahu bahwa integral 6 X kuadrat min 15 X plus 22 ya. Per tadi ada X kuadrat plus 2 kuadrat dikali dengan X plus 3. Kita bisa memfaktorkannya menjadi dx ya. 1x plus b1 x kuadrat plus 2 ya kan tadi. Oke, ditambah A2x plus B2 x kuadrat plus 2 kuadrat dx ditambah A3 per x plus 3. Ya, kita masukkan saja integral dari A1-nya tadi adalah min 1, berarti min x plus B1-nya 3 per x kuadrat plus 2 dx. Ditambah integral dari A2-nya tadi adalah min 5 plus B2-nya 0 ya. Berarti 0. Sorry, nggak usah kita tulis plus 0. Langsung aja. Per x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Ditambah integral A3-nya tadi adalah A3. A3-nya 1 ya. 1 per x plus 3 dx. Nah, sampai sini kita tahu bahwa turunan dari x kuadrat plus 2 itu adalah 2x. Turunan dari x plus 3 itu adalah dx. Nah, supaya di sini jadi 2x berarti di sini akan Ibu kalikan setengah. Di sini baru Ibu jadikan min 2x plus 6. Atau min 2x bagi plus 6 bagi 2 itu min x ya. Nah, yang ini juga Ibu jadikan 2x, berarti di sini 2x r kuadrat plus 2 kuadrat dx plus dx plus 3 x plus 3. Nah, sampai sini karena ini bisa kita jabarkan juga ya. Setengah di sini menjadi integral dari min 2x dx per x kuadrat plus 6
ditambah 6 integral 6 per X kuadrat plus 6 dx min 5 per 2 integral dx kuadrat plus 2 X kuadrat plus 2 kuadrat plus integral dx plus 3 X plus 3. Oke, yang ini tutup kurungnya harusnya ya. Oke, berarti kita lanjutkan sama dengan setengah integral dari yang ini langsung saja. Boleh kalau mau minnya kita taruh keluar saja ya. Berarti di sini harusnya min 6 ya. Kalau di sini minnya kita taruh keluar ya. Iya, di sini min 6. Berarti di sini min setengah dx kuadrat plus 2 X kuadrat plus 6 oke, baru di sini min ini harusnya plus 2 ya, kok plus 6 ini? Ibu keliru ya. Ini juga ya, harusnya plus 2. Plus 2, yang ini ibu ganti juga plus 2, keliru ini. Plus 2, di sini min plus 6, min 6 ya. Nah, integral 6 per X kuadrat plus 2. Oke. Min 6 integral 1 per X kuadrat. Nah, 2 ini kan bisa kita jadikan akar 2, ya kan 2. Akar 2 dikuadratkan. Dx. Baru min 5 per 2. Ini sudah tadi kita dapatkan. Berarti itu adalah ln X kuadrat. Bukan ya. Ini pakai min, pakai kuadrat nggak sih? Iya ya. Oke, berarti di sini seharusnya X kuadrat. Oke. Berarti di sini integral X kuadrat plus 2 min 2 dx kuadrat plus 2. Yang ini plus ln X plus 3. Langsung saja yang itu ya. Oke, nah yang perlu diingat, integral dari dx per a kuadrat plus x kuadrat itu adalah 1 per a tangen arkus tangen x per a plus c. Nah, berarti ini bisa kita selesaikan min setengah integral dari ini adalah ln x kuadrat plus 2 dikurang 6. Nah, ini kita integralkan sesuai dengan ini. Berarti dikali 1 per akar 2 arkus tangen dari X dibagi akar 2. Itu ya, tutup kurung min 5 per 2. Kita gunakan sifat pangkat ya, berarti 1 per min 2 tambah 1 X kuadrat tambah 2 pangkat min 2 tambah 1 plus ln X plus 3 plus Y. Sama dengan langsung saja kita kalikan, berarti di sini min setengah ln X kuadrat plus 2 min 6 kali min setengah plus ya berarti ya, min kali min plus setengah kali 6 3
dikali 1/2. Berarti di sini 3/2 tangen inverse X per akar 2. Yang ini min kali min. Ini 1/-2 tambah 1 kan min 1 ya. Berarti plus 5/2 X kuadrat plus 2 pangkat min 1. Plus ln X plus 3 plus Y. Atau sama saja dengan min setengah ln X kuadrat plus 2. Di sini bisa kita faktor jabarkan menjadi 3/2 per akar 2. Per 2. Kok jadi akar 2 lagi? Kita rasionalkan maksud Ibu ya. Arkus tangen X per akar 2 plus 5/2 X kuadrat plus 2 ditambah ln X plus 3 plus Y. Selesai. Oke. Nah, berarti untuk integral rasional itu sudah selesai, ketiga-tiganya dibahas. Ya, Ibu rasa cukup. Terima kasih.